Tuhan, segala pujian, penghormatan dan pengucapan syukur kami naikkan kepadamu malam ini Bapa. Sebelum kami masuk dalam penyembahan lebih dalam lagi, kami akan masuk dalam renungan firman-Mu malam ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, dan berkati umat-Mu dengan firman-Mu. Berkati kesaksian yang kami dengar malam ini Bapa. Berfirmanlah kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Kita kembali membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-16 pada ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Baik, kalau kita sudah dapat, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Semua yang percaya berkata amin. Ya, saudaraku, dikatakan oleh Tuhan bahwa kalau Roh Kudus itu datang ke dalam dunia ini, yang diutus oleh Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu akan datang untuk menginsafkan atau menyadarkan. Saudaraku, kata dunia di situ adalah manusia. Jadi Roh Kudus menginsafkan, menyadarkan, membuat manusia mengerti tentang yang pertama adalah dosa. Ini kita sudah bahas tadi malam. Yang kedua adalah kebenaran. Kemudian dan yang ketiga yaitu penghakiman. Dosa dan kebenaran kita sudah bahas tadi malam. Jadi yang membuat orang menjadi insaf, sadar akan dosa dan bertobat, itu adalah Roh Kudus. Yang kedua, yang membuat orang bisa mengerti tentang kebenaran dan hidup dalam kebenaran dan mengetahui dengan pasti kebenaran itu adalah Yesus Kristus, juga adalah karena Roh Kudus. Nah, yang kita akan bahas pada malam hari ini khusus yaitu saudara kasih dalam Tuhan, yaitu Roh Kudus yang membuat orang menjadi insaf dan mengerti akan adanya penghakiman. Sementara kalau dosa itu yang sekarang sudah terjadi. Yang kedua, kebenaran itu juga sudah terjadi. Yang belum terjadi itu, saudaraku, adalah penghakiman. Saudara kasih dalam Tuhan, dan ternyata penghakiman ini pun juga yang membuat kita, saudara kasih dalam Tuhan, dapat mengerti hal itu, adalah juga karena Roh Kudus. Jadi seperti saya katakan bahwa sekalipun saudaraku saya menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudaraku jemaat Tuhan, tetapi kalau Roh Kudus tidak memberi saudara mengerti atau memahami, tidak bisa saudara-saudara. Jadi ini adalah merupakan pekerjaan daripada Roh Kudus yang membuat kita akan mengerti semuanya itu. Khususnya malam ini kita membahas tentang
saudara yang kasih dalam Tuhan, penghakiman. Pertanyaannya adalah, kapankah waktu penghakiman itu akan terjadi? Iya. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius. Iya. Dalam Injil Matius pada pasal yang ke-25 pada ayat yang ke-31. Iya. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2-3. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Jadi hari penghakiman itu akan terjadi pada waktu, saudaraku, Tuhan Yesus datang kembali atau kedua kalinya. Kapan itu? Kita belum tahu waktu, hari, bulan, tahunnya. Iya, karena ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan, kapan sih Tuhan akan datang nanti kembali? Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat juga tidak tahu, yang tahu cuma Bapa saja. Begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita masuk dalam bahasan Matius 25 ayat yang ke-21 ini. Apabila Anak Manusia, kata Anak Manusia itu adalah Yesus Kristus atau Tuhan Yesus, datang dalam kemuliaannya. Iya. Dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Jadi waktu Tuhan nanti datang kembali atau kedua kalinya itu, Dia bukan seorang diri saja ketika Dia turun dari sorga, tapi Dia akan turun bersama-sama, kata firman Allah, dengan semua malaikat-malaikat. Iya. Jadi waktu Tuhan turun nanti dari sorga, itu bersama dengan semua malaikat-malaikatnya. Iya. Kemudian masih dalam ayat ini, maka Ia atau maka Yesus akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Iya. Jadi waktu Dia turun dari sorga itu, pertama bersama-sama dengan semua malaikat-malaikatnya, dan juga dikatakan bahwa Yesus akan bersemayam di atas takhtanya, saudaraku. Iya, di atas takhta kemuliaannya. Disitulah kita akan melihat tentang Yesus dalam kemuliaannya, dalam kebesarannya, dalam keagungannya, dalam, saudaraku, keberadaan Dia sebagai Tuhan, sebagai Allah yang sesungguhnya. Tidak seperti waktu Dia datang dalam rupa manusia untuk mati menebus kita, saudara-saudara. Iya. Kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya, pertanyaannya, apakah yang akan terjadi kepada semua bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi ini? Dalam ayat yang ke-32 kita baca bersama-sama. 2-3. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
Jadi waktu Tuhan Yesus datang kembali atau kedua kalinya, dikatakan tadi bersama dengan semua malaikat-malaikat dari sorga, iya, dan Yesus bersemayam di atas takhta kemuliaannya, keagungannya itu, kebesarannya, iya. Dikatakan semua bangsa-bangsa yang ada di seluruh muka bumi ini akan dikumpulkan ke hadapannya atau ke hadapan Yesus. Iya. Jadi semua bangsa-bangsa akan dikumpulkan, dihimpunkan, dan semuanya, saudara yang kasih dalam Tuhan, menghadap Tuhan Yesus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, waktu semua bangsa-bangsa dari seluruh dunia ini dikumpulkan di hadapan Tuhan, waktu Dia datang kembali itu, saudara-saudara, ternyata pada peristiwa itu nantinya, kan ini belum terjadi, akan dilakukan pemisahan oleh Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, Ia atau Yesus akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Maksudnya ini yang bagaimana? Saya kasih contoh saja, saudara. Kalau dalam sebuah rumah tangga, iya, contohnya suami yang setia kepada Tuhan, lalu istri dan anak-anak tidak setia kepada Tuhan. Ini contoh. Maka ayah akan dipisahkan dengan istri dan anak-anak. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Atau sebaliknya, istri yang setia kepada Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, dan anak-anak yang setia kepada Tuhan, maka akan dipisahkan antara saudaraku istri, saudaraku bersama-sama dengan anak-anak, dengan suami saudara terpisah. Atau saudaraku keluarga, saudara bersaudara, umpamanya kakak beradik, kakaknya setia, adiknya tidak, saudara, itu juga akan dipisahkan oleh Tuhan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Iya, saudara kasih dalam Tuhan, sama dengan gembala. Oh, ini domba ditaruh di sebelah kanannya. Oh, ini kambing ditaruh di sebelah kirinya. Domba itu diibaratkan jemaat atau orang percaya atau anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan sampai hari berpulangnya kepada Bapa di surga. Iya. Kemudian kambing itu adalah gambaran yang pertama, tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan tetapi kemudian tidak setia atau menyangkal imannya kepada Tuhan Yesus, begitu. Jadi akan ada perpisahan, saudara-saudara. Tuhan akan memisahkan seorang daripada seorang. Saya bilang tadi suami dan istri. Tapi kalau suami istrinya itu setia sama Tuhan, saudara-saudara, tidak akan dipisahkan. Sama-sama ditaruh, saudaraku, di sebelah kanan. Kenapa? Karena sama-sama setia kepada Tuhan, saudara-saudara. Iya. Jadi Bapak Ibu yang setia sama Tuhan ini, suami istri, ya tidak akan pisah, tetap akan ditaruh sama-sama di sebelah kanan. Dan orang tua dan anak-anak yang setia sama Tuhan tidak juga berpisah, sama-sama akan ditaruh di sebelah kanan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Jadi seperti itu.
ya akan ada perpisahan, akan dipisahkan antara yang milik Tuhan atau umat Tuhan, saudaraku yang setia kepada Tuhan, dengan yang tidak percaya Tuhan, juga yang pernah percaya Tuhan tapi kemudian meninggalkan imannya kepada Tuhan. Iya. Seperti itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Lalu dikatakan saudaraku dalam ayat yang ke-33, kita baca bersama-sama ayat 33, 2, 3. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi saudara yang setia kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan, saudara ditaruh di sebelah kanannya Tuhan Yesus. Iya. Kemudian yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak setia dan menyangkal Tuhan, itu ditaruh di sebelah kirinya Tuhan. Jadi di kanannya Tuhan itu domba-domba atau jemaat Tuhan, di sebelah kirinya Tuhan itu adalah yang tidak percaya kepada Tuhan. Begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian apakah kata Yesus kepada mereka yang di sebelah kanannya? Jadi Tuhan ngomong kepada yang sebelah kanannya seperti apa? Kemudian apa kata Yesus saudaraku kepada yang berada di sebelah kirinya? Kita bahas dulu yang di sebelah kanannya saudara. Ayat 34 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi raja itu atau Tuhan Yesus itu akan berkata kepada saudara atau kita yang ada di sebelah kanannya. Apa itu saudaraku? Mari, kata raja di atas segala raja ini, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku. Tidak berhenti sampai di situ saja, bukan? Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ternyata waktu Tuhan datang kembali nanti sebagai raja di atas segala raja, kita akan menerima kerajaan daripada Bapa. Yang ternyata kerajaan itu sudah disediakan kepada kita, dikatakan sejak dunia ini dijadikan, saudara-saudara. Iya. Nah, saudaraku, saya bicara begini kepada Bapak Ibu, saudara jemaat. Iya, saudara, yang bisa membuat saudara mengerti yang sesungguhnya, menyadari pentingnya ini, saudara-saudara, adalah Roh Kudus, saudara. Saya ngomong ini terbatas, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan saudara bisa keluar dari sini lupa. Tetapi kalau ini Roh Kudus yang memeteraikan saudaraku, menanamkan di dalam pikiran dan hati saudara, ini tidak bisa saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan tidak bisa akan lepas atau lupa dari saudara. Tertanam yang menaruh, yang menanam dan yang memeteraikannya itu saudara, sebagai sesuatu yang tetap tinggal di dalam diri saudara, itu adalah pekerjaan atau karya daripada Roh Kudus, saudara.
saudara akan justru dibawa pada pengertian pemahaman saudara-saudara yang tak terbatas begitu saudara. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus itu dikatakan guru maha besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Seperti itu, puji Tuhan. Iya. Lalu bagaimana dengan mereka yang saudara yang kasih dalam Tuhan yang berada di sebelah kirinya begitu saudara yang kasih dalam Tuhan? Iya. Kita akan lihat bagian itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya coba lihat dulu. Iya. Baik, kita lanjutkan tadi pada ayat yang saudara kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-40. Baik, kita baca secara bergantian ayat 35 sampai 40 cukup panjang. Saya baca yang ganjil, jemaat baca yang genap demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 2, 3. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? 2, 3. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? 2, 3. Saudara, ternyata kita ini harus masuk kepada praktek hidup sehari-hari. Ketika apa katanya? Melihat ada orang yang lapar, saudara kasih makan sama orang itu, walaupun orang itu bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen, tidak segereja, bukan sama-sama seiman. Gitu. Saudara lihat orang haus, saudara kasih minum. Saudara lihat maaf cakap orang tidak punya pakaian, saudara kasih pakaian. Saudara lihat dengar ada tetangga atau apa yang sakit di rumah sakit, saudara datang dan mendoakan. Saudara dengar ada orang yang ketangkap di RT saudara, masuk penjara, saudara datang ke penjara. Apa kata Tuhan? Apa yang kamu lakukan semuanya itu kepada saudaramu yang paling hina, itu kamu lakukan untuk aku, kata Tuhan. Orang itu tanya, emangnya kapan saya lihat Tuhan lapar lalu ku kasih makan?
Ya waktu kamu kasih makan sama si Abdullah itu, kasihan yang sudah berapa hari tidak makan. Iya. Lalu emangnya kapan Tuhan tidak punya baju lalu saya kasih baju sama Tuhan? Tuhan bilang, itu Maria waktu datang ke rumahmu, kau lihat dari hari Senin sampai hari Jumat cuma pakai baju itu, kau kasih satu baju sama dia, itulah yang kau kasih kepadaku. Oh gitu tuh katanya. Rupanya gitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Jadi kita diajar saudaraku, bukan hanya saya bicara begini saudara, tapi begitu saudara mengerti hal ini oleh karena Roh Kudus yang memberi pengertian kepada saudara, saudara lakukan. Dan ternyata apa yang kita lakukan kepada orang yang paling susah, paling miskin, paling kayaknya tertolak atau terbuang, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan, itu saudara sedang lakukan untuk Tuhan, begitu loh saudara. Ini kayaknya kadang-kadang kan tidak bisa masuk di akal kita, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Lagi-lagi yang bisa membuat saudara mengerti, memahami dan dapat melakukan ini adalah Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus, nggak bisa saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kita masuk yang di sebelah kirinya Tuhan, ayat 41, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, sampai ayat yang ke-45. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, jemaat membaca ayat-ayat yang genap. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 2, 3. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. 2, 3. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudaraku, apa kata Tuhan kepada yang di sebelah kirinya itu, saudara? Kita baca tadi, dikatakan Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Jadi Tuhan bilang, enyahlah kamu semua dari hadapanku, hai orang-orang yang terkutuk, kata Tuhan, saudara. Iya, itu yang di sebelah kirinya ya, saudara guys dalam Tuhan. Hai kamu, mana tadi di hadapan, enyahlah ke dalam api yang kekal. Pertama Tuhan bilang enyah dari hadapanku. Yang kedua adalah enyahlah ke dalam api yang kekal, yang menyala-nyala. Dan api itu dikatakan telah disediakan untuk siapa?
iblis dan malaikat-malaikatnya, plus kalau kita lihat di sini orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan dalam hal apa? Dalam hal melayani atau memberikan kepada orang yang lapar, kepada orang yang haus, kepada orang yang sakit, kepada orang yang tidak punya pakaian, kepada orang yang ada di dalam penjara. Dikomplain juga saudaraku sama mereka ini yang dibilang, enyahlah engkau dari hadapanku, enyahlah ke dalam api bersama-sama dengan iblis dan malaikat-malaikat iblis. Dikomplain pula, emangnya kapan kami lihat Tuhan itu lapar lalu kami tidak kasih makan? Memangnya kapan Tuhan itu haus lalu kami tidak kasih minum? Memangnya kapan Tuhan tidak pakai baju lalu kami tidak kasih pakaian atau baju? Emangnya kapan Tuhan sakit, kapan Tuhan berada di dalam penjara lalu kami tak datang menengokmu ke sana? Tuhan bilang, apa yang kamu tidak lakukan terhadap saudaramu yang paling hina ini, itulah yang kau tidak lakukan kepadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sepertinya sederhana saudaraku, gampang kita lakukan, tetapi pada kenyataannya sulit kita lakukan, kerjakan, kalau kita tidak mengerti hal ini tentang hari penghakiman nanti. Iya. Ini tidak susah mau kasih makan orang yang lapar karena kita ada makanan, tidak susah. Orang kehausan saudara tidak susah kasih minum. Iya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi ini semuanya susah dan tidak bisa saudara lakukan, kita tidak bisa lakukan kalau Roh Kudus tidak bersama-sama dengan saudara. Akan muncul, emangnya gua pikirin lu gitu, siapa lu siapa gua gitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Akan muncul berbagai macam saudaraku pertimbangan dan alasan di situ, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus yang menanam ini di dalam diri saudara, begitu saudara lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, langsung saudara lakukan, tidak ditanya, tidak. Saudara yang kasih dalam Tuhan berargumen dengan segala macam, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, langsung saudara lakukan. Iya, itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi inilah pentingnya Roh Kudus, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentang adanya penghakiman. Kalau bicara penghakiman itu banyak sekali, tapi dalam bagian ini saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya bilang saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa semuanya ini bisa dilakukan kalau ada Roh Kudus. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus nggak bisa, saudara-saudara, nggak bisa. Tapi kalau saudara ada Roh Kudus, bisa saudara. Tidak ada yang tidak bisa saudara. Dan pada akhirnya saudara lah yang akan menerima nanti, saudaraku, kerajaan itu, upah itu, saudaraku, dari Tuhan pada waktu Dia datang bersemayam di atas awan-awan bersama dengan malaikat-malaikatnya. Iya, Dia akan berkata kepada saudara, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Waduh saudara, tentunya senangnya kita, sukacitanya kita, saudara. Tidak bisa dibayangkan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena ini bicara tentang kerajaan surga. Ini bukan bicara kita dari seperti di dunia ketika menerima sesuatu. Kita menerima sesuatu di dalam dunia ini, senangnya minta ampun. Apalagi ketika saudara menerima kerajaan Allah. Iya.
Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan.